Halo rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di channel kesukaan kalian, dimana channel ini menceritakan tentang alur cerita film. Di video kali ini kita akan merangkum alur cerita film yang rilis pada tahun 2020, berjudul Family Hostel. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang berada di luar kota dan mencari tempat tinggal atau kosan. Akan tetapi ia menemukan asrama khusus wanita, di mana pemilik asrama tersebut ternyata laki-laki, dan terjadilah adegan mantap-mantap yang tak terhenti di asrama tersebut. Sebelum lanjut ke alur cerita filmnya, ada baiknya klik tombol subscribe terlebih dahulu. Ya, hitung-hitung buat bayar rokok dan kopi saya selama mengedit ya kan. Anjay yono. Tanpa berlama-lama, langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kendorkan celana dalam, selamat menyaksikan, dan intro. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita yang baru saja turun dari bis. Wanita tersebut bernama Nosami. Saat itu ia sedang mencari tempat tinggal atau kosan. Tak lama kemudian dia pun menemukan sebuah asrama khusus wanita. Ia pun masuk ke dalam asrama itu. Ketika telah masuk ke dalam asrama tersebut, terlihat ada dua orang pria, di mana salah satu dari pria tersebut adalah pemilik asrama itu, yang bernama Han Jeong, dan pria satunya lagi bernama Kim Heon. Ia bekerja sebagai penjaga di asrama tersebut. Mereka berdua lalu menjelaskan aturan di asrama tersebut. Ketika sedang menjelaskan, terlihat Kim yang menghayalkan Nosami. Tak lama kemudian seorang wanita pun datang. Wanita tersebut bernama Jiung, yang ternyata ia akan tinggal juga di asrama itu. Mereka berdua kemudian menjelaskan lagi aturan-aturan di asrama tersebut. Saat sedang menjelaskan, terlihat Kim yang menghayal sedang melakukan mantap-mantap bersama Jiung, yang membuat rudalnya berubah menjadi berdiri seperti tegangan listrik. Scene pun berganti di saat Kim masuk ke kamar Jiung untuk mengecek keadaan di dalam kamarnya. Namun ketika sedang mengobrol, Jiung pun melihat rudalnya Kim yang berdiri. Lalu Jiung pun menegurnya dan memegang rudalnya tersebut. Anjing. Hal itu pun membuat Kim kaget dan langsung keluar dari kamar Jiung. Setelah itu ia pergi ke kamar Nosami. Terlihat lampu kamar Nosami yang telah rusak. Kemudian Kim pun menggantinya. Di sini terlihat Kim memperhatikan indahnya Gunung Kidul yang membuat rudalnya berdiri tegak tepat di depan muka Nosami. Melihat hal itu, Nosami pun langsung tertawa. Karena malu, Kim pun menjadi tak fokus. Kemudian terjatuh tepat di atas tubuh Nosami. Namun lagi dan lagi Kim bergegas untuk keluar. Kemudian ia pergi ke kamar mandi. Di sini Kim melihat sebuah pakaian dalam wanita. Karena penasaran, Kim pun mengambil pakaian dalam itu dan menciumnya, sampai menghayalkan Jiung dan Nosami. Dan tak lama juga ia melakukan olahraga 5 jari. Namun saat sedang melakukannya, tiba-tiba saja Han datang menegurnya. Anjing, di sini gue pas nonton filmnya pengen ketawa tapi dosa gitu. Lanjut. Scene pun berganti di pagi harinya. Terlihat seorang wanita yang baru saja tiba di Korea. Wanita tersebut bernama Jie. Ia merupakan adik Han, pemilik asrama tersebut. Jie pun kemudian pergi ke asrama kakaknya dan meminta untuk tinggal sementara di tempatnya. Setelah itu Han lalu mengajak semua penghuni asrama untuk makan malam bersama. Mereka pun mengobrol bersama dan berkenalan lebih dalam lagi. Ketika telah selesai makan, Jie kemudian mencoba merayu Kim. Karena iman Kim yang masih kuat, ia pun mengabaikan Jie. Kim lalu menelpon Han dan mengeluhkan kelakuan adiknya. Akan tetapi Han malah menyuruh Kim untuk menuruti semua keinginan adiknya. Hal itu pun membuat Kim menjadi kesal dan menendang pot bunga. Ia kemudian melanjutkan lagi pekerjaannya. Sementara itu Nosami yang berada di dapur melihat Kim yang terluka. Ia pun membantu mengobati kakinya Kim. Namun di sini Kim mencoba melirik gunungnya Nosami yang membuat rudalnya menjadi berdiri tegak tepat di depan muka Nosami. Melihat hal itu, Nosami pun tidak tinggal diam. Ia langsung meraba-raba rudalnya Kim Heon, yang membuat iman Kim menjadi goyang. Tak lama mereka pun melakukan mantap-mantap yang amat syahdu. Di saat makan malam bersama, terlihat Jiung yang berbisik untuk mengajak Han ke kamarnya.
Setelah di kamar terlihat Ji Young yang merayu Han. Tak lama mereka pun langsung melakukan mantap-mantap. Sementara itu Kim yang baru saja keluar dari kamarnya mendengar suara pemersatu bangsa di kamar Ji Young. Karena penasaran ia lalu mengintipnya. Ia pun melihat Ji Young dan Han sedang melakukan mantap-mantap. Namun tak lama kemudian Jie juga datang mengintipnya, yang membuat Kim menjadi kaget. Kemudian Jie pun meminta kepada Kim untuk mengajarinya cara melakukan mantap-mantap. Akan tetapi Kim menganggapnya kalau Jie hanyalah bercanda. Esok harinya terlihat Kim yang sedang membersihkan dapur. Tiba-tiba muncullah Jie yang sedang mencari makanan di kulkas. Kim yang melihat hal itu pun kemudian menawarkan Jie makanan, lalu mereka pun makan bersama. Setelah itu mereka lalu minum sambil mengobrol. Di sini Kim tak sengaja menumpahkan minumannya tepat di depan gunungnya Jie. Karena pakaiannya sangat basah, Jie pun membukanya, yang membuat iman Kim menjadi tak kuat. Tak lama setelah itu Kim pun melakukan mantap-mantap untuk pertama kalinya. Mantap. Esok paginya terlihat Kim dan Han yang sedang berada di dapur. Tiba-tiba Jie datang mendekati Kim. Terlihat mereka berdua sudah semakin akrab dan mesra, yang membuat Han menjadi curiga. Di siang harinya ketika Kim telah selesai membersihkan kamar Jie, tanpa diduga Jie keluar dari kamarnya dan menarik Kim ke dalam. Setelah itu di dalam kamar Jie pun langsung melepaskan celana Kim dan mereka pun melakukan mantap-mantap yang amat syahdu. Malam harinya terlihat Han yang datang ke kamar Nosami dan mengajak untuk minum bersama. Ketika sedang minum bersama, Han mencoba merayu Nosami. Ternyata Nosami mengerti kode yang diberikan oleh Han. Kemudian Nosami pun langsung mengangkat roknya. Han yang melihat itu pun langsung nyosor dan melakukan mantap-mantap. Di saat Kim sedang mencuci piring, datanglah Jie untuk membantu Kim. Terlihat mereka pun sangat mesra, layaknya sepasang suami istri. Sementara itu Ji Young yang ingin pergi ke dapur terlihat masih merasakan betapa mantapnya rudal Kim. Tanpa diduga Ji Young pun melihat Kim yang sedang bermesraan bersama Jie. Hal itu pun membuat ia menjadi cemburu. Scene berlanjut di saat mereka semua berkumpul sambil mengobrol. Setelah lama mengobrol, Jie pun meminta untuk kembali ke kamarnya. Namun ia memberikan kode kepada Kim. Saat mereka berdua telah berada di kamar dan bersiap untuk melakukan mantap-mantap, tiba-tiba saja Han datang. Hal itu pun membuatnya sangat marah kepada Kim. Akan tetapi Jie berusaha menjelaskan kepada Han bahwa ia menyukai Kim. Han yang mendengar itu tetap tak bisa menerimanya. Ia lalu mengatakan sesuatu yang membuat Kim tersinggung. Setelah kejadian itu terlihat Han yang sedang menenangkan diri atas kejadian tersebut dan memikirkan perkataannya terhadap Kim. Scene berlanjut terlihat Kim yang akan pergi dari asrama tersebut. Namun Han menghadangnya, yang membuat Kim Hyun akhirnya tak jadi meninggalkan asrama tersebut. Di akhir film terlihat Kim dan Han telah berbaikan, di mana Han juga telah merestui hubungan Kim dan Jie. Dan film pun selesai. Begitulah akhir cerita dari film Family Hostel ini. Jadi gimana John? Kira-kira kalau ada di Indonesia asrama seperti ini, apakah saya harus menyamar menjadi wanita agar bisa masuk ke dalam asrama tersebut? Entahlah, hanya saya Tama yang tahu. Ya, namanya juga film. Biar bagaimanapun kita harus menghargai karya seseorang. Semoga kalian bisa mudah memahami alur cerita filmnya. Jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you next time and goodbye.